semoga pembelajaran yang kita mulai bisa berjalan dengan lancar. Kita mulai. Doa selesai. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak berangkat? Sepertinya tidak. Tidak ada, Bu. Hadir semua. Baik, saya akan terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Mbak Syafira, Hadir, Bu. Mbak Halimatus, Hadir, Bu. Mbak Nabila, Hadir, Bu. Mbak Nida, Hadir, Bu. Mbak Novi, Hadir, Bu. Mbak Zilfa, Hadir, Bu. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya. Kalian pernah apa tidak di dalam ruangan yang ber-AC tapi AC-nya dimatikan lalu jendelanya ditutup? Pernah. Apa yang kalian rasakan? Panas. Panas. Panas, Bu. Nah, iya betul panas. Jadi ketika kita itu berada di ruangan yang ventilasinya tertutup dan jendelanya juga tertutup, kita akan merasakan panas. Nah, tadi kan di dalam ruangan yang tidak ada ventilasinya, kemudian jendelanya ditutup, mesti kan terasa panas ya. Coba bandingkan ketika kalian berada di tempat yang gersang, lebih panas di sini di ruangan apa di luar ruangan? Luar ruangan, Bu. Iya, tempat yang gersang itu bisa juga diakibatkan oleh ulah manusia. Baik, kemudian Ibu tanya lagi, kira-kira suhu di perkotaan dengan suhu di pegunungan, suhunya lebih panas yang mana? Perkotaan. Tahu kenapa? Tidak. Karena di perkotaan berbeda dengan di pegunungan. Kalau di pegunungan kan banyak pohon-pohon, cuacanya juga enggak terlalu panas, suhunya juga rendah. Kalau di perkotaan pepohonannya sedikit, jadi suhunya meningkat. Nah, itu semua juga bisa disebabkan oleh ulah manusia. Jadi di perkotaan itu yang awalnya tanah itu banyak tanaman, lalu ditambahi dengan bangunan-bangunan perkotaan yang menjadikan perkotaan itu suhunya lebih meningkat karena tidak ada pohon, ada namun sedikit. Nah, kita sebagai manusia diberi tugas untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hal tersebut juga terdapat pada Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42 yang isinya kita sebagai manusia ditugaskan untuk menjaga kelestarian lingkungan, gitu ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang pemanasan global. Nah, tujuan pembelajaran dari yang kita lakukan itu adalah kita dapat menganalisis upaya menanggulangi dampak pemanasan global serta dapat mengumpulkan data maupun informasi melalui percobaan dalam upaya menanggulangi pemanasan global. Selanjutnya coba anak-anak simak gambar yang Ibu tayangkan di sini. Pahami dengan baik ya. Kira-kira yang tinggi, pencahayaan belajar, intinya temperatur bumi, lapisan ozon, kepunahan spesies, gagal panen, nah, gambar-gambar yang Ibu tayangkan ini merupakan dampak dari pemanasan global. Nah, dari sini adakah permasalahan yang ingin disampaikan? Saya mau tanya. Ya, boleh. Kan di situ ada gambar tingginya temperatur bumi. Nah, itu saya mau bertanya, apa yang menyebabkan suhu bumi bisa meningkat? Baik, dari pertanyaan Mbak Ima, ada yang tahu kenapa? Acungkan tangan. Saya, Bu. Ya.
fosil, misalnya pembakaran batu bara, minyak bumi, gas alam, dan lain-lain. Lalu juga ada pada asap kendaraan bermotor, terus asap dari industri, dan juga disebabkan oleh efek rumah kaca yang diantaranya ada gas-gas seperti karbon dioksida, CFC, dan lain sebagainya. Iya betul, bagus sekali Mbak Lala. Nah, jadi meningkatnya temperatur suhu bumi juga disebabkan karena efek rumah kaca. Nah, jadi efek rumah kaca ini adalah istilah untuk panas yang terperangkap di dalam atmosfer bumi dan tidak dapat menyebar. Lalu di sini juga terdapat mekanisme efek rumah kaca. Siapa yang bisa menjelaskan mekanisme tersebut? Ada yang bisa? Iya, silahkan. Panas matahari sebagian itu diserap oleh bumi lalu memanasinya, lalu sebagian lagi dipantulkan kembali oleh atmosfer. Lalu panas matahari dipantulkan kembali oleh bumi dan diteruskan oleh atmosfer. Lalu panas matahari sebagian diserap oleh gas rumah kaca sehingga menahan panas dari atmosfer. Akibatnya itu suhu bumi bisa meningkat. Iya betul. Jadi mekanisme efek rumah kaca ini yang pertama, panas matahari sebagian diserap oleh bumi dan kemudian memanasnya. Lalu panas matahari sebagian dipantulkan oleh atmosfer. Nah, yang dimaksud atmosfer itu yang biru-biru ini, ya. Kemudian panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh bumi dan diteruskan oleh atmosfer. Kemudian yang keempat, panas matahari sebagian diserap oleh gas rumah kaca sehingga menahan panas keluar dari atmosfer. Akibatnya suhu bumi semakin meningkat. Nah, anak-anak tadi kan sudah ibu tayangkan gambar-gambar mengenai pemanasan global. Kemudian sekarang kalian membentuk kelompok yang sudah kita tentukan kemarin. Kemudian ibu akan membagikan LKPD mulai dari sekarang. Duduk berkelompok. Kita bagi menjadi 2 kelompok. Mbak Ima ikut yang situ saja. Ya, baik. Nah, di sini sudah duduk berkelompok. Sekarang ibu akan membagikan LKPD, kemudian kalian mengisi LKPD ini. Silakan kalian baca terlebih dahulu mulai dari judul sampai materi pengantar. Nanti akan ibu jelaskan rumusan masalahnya. Ibu masukkan ini coba kalian buka di halaman 4. Di situ terdapat alat dan bahan untuk percobaan yang akan kita lakukan. Di halaman yang ini ya. Ya Bu. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan alat dan bahan yang akan kita praktikumkan di luar ruangan. Di sini Ibu menyiapkan plastik bening. Lalu ada kecambah. Tahu kecambah ya? Tahu Bu. Kemudian ada gelas dan sendok, lalu ada karet di dalamnya. Nah, setelah membaca dari mulai judul sampai materi pengantar, di situ ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh tanaman terhadap suhu lingkungan. Kemudian setelah kita mengetahui rumusan masalahnya, ada hipotesis yang akan kita buktikan melalui percobaan. Di situ bisa dibaca. Hipotesisnya adalah tanaman ini dapat menyerap karbon dioksida sehingga suhu lingkungan menjadi lebih rendah. Setelah ini kita akan melakukan percobaan di
luar ruangan untuk membuktikan hipotesis dari percobaan ini. Nah, tadi kita kan sudah melakukan percobaan di luar ruangan terkait dengan upaya penanggulangan pemanasan global. Jadi sekarang silakan kalian mengisi pertanyaan yang ada di LKPD. Di situ terdapat 3 pertanyaan. Kemudian untuk memverifikasi hasil diskusi, kalian boleh menggunakan sumber lain seperti internet, media massa ataupun buku yang lainnya. Silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Mengomunikasikan itu ya. Nah, bagaimana anak-anak, sudah selesai mengisi LKPD-nya? Sudah, Bu. Ada kesulitan? Tidak ya. Sekarang berkelompok silakan presentasi maju ke depan secara bergantian. Kemudian kelompok yang lain memberikan tanggapan, gitu ya. Ayo, siapa yang kelompok yang pertama maju duluan? Saya Bu. Saya kelompok kita, Bu. Kelompok kita. Baik, kelompok ini dulu ya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang percobaan tadi, yaitu pengaruh tanaman terhadap suhu lingkungan. Jadi, untuk rumusan masalah yang pertama, adakah perbedaan dari kedua tabung tersebut? Dari kedua tabung tersebut terdapat perbedaan. Yang pertama, pada tabung A itu suhunya tinggi, sedangkan pada tabung B suhunya itu rendah. Hal tersebut terjadi karena pada tabung B terdapat tanaman kecambah yang mampu menyerap karbon dioksida dan panas matahari. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dari percobaan yang telah kalian lakukan telah membuktikan hipotesis sebelumnya bahwa tabung A memiliki suhu yang lebih tinggi daripada tabung B karena di dalam tabung A tidak terdapat tanaman, sedangkan pada tabung B terdapat tanaman yang mampu menyerap emisi karbon yang menyebabkan pemanasan global. Baik anak-anak, tadi kita telah mengetahui dampak-dampak dari pemanasan global, kemudian juga sudah melakukan percobaan mengenai upaya dalam menanggulangi pemanasan global. Lalu, ada yang bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Iya, Mbak Ima. Tanaman di bumi itu memiliki pengaruh terhadap pemanasan global. Karena semakin banyak tanaman yang kita tanam, maka bumi akan semakin sejuk. Iya, bagus. Jadi, menanam pohon atau tanaman ini dapat mengurangi dampak pemanasan global karena pohon atau tanaman mempunyai kemampuan untuk menyerap emisi karbon yang menyebabkan suhu menjadi meningkat. Dari pembelajaran hari ini, apa ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Bagus sekali. Nah, setelah pembelajaran selesai, mari kita memberi aplaus bagi kelompok masing-masing karena kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan lancar dan sangat baik. Beri aplaus yang meriah.
yang minggu depan, pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberi penugasan kalian membuat artikel, menulis artikel mengenai upaya penanggulangan pemanasan global selain penanaman pohon. Untuk penulisannya silakan kalian tulis di kertas folio minimal 1 halaman. Terkait tugas, apa ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, Ya. untuk tugasnya itu harus 1 halaman atau boleh mendekati, misalnya kalau folio misal kurang dari 1 halaman, kurang dikit atau boleh setengahnya gitu? Tidak boleh. Jadi harus minimal 1 halaman. Apa minimal 2 halaman aja? Jadi harus sampai amplop banget. Iya, harus 1 halaman 1 muka. Iya, siap. Jelas ya? Jelas, Bu. Tidak keberatan? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak.